Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Istiqomah Jalillah, NIM 122301017, kelas Hukum Keluarga 2A. Dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Politik Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Dengan ini saya akan menyampaikan resensi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Subbab pertama, konsep dasar politik dan hukum. Istilah politik hukum merupakan terjemah dari istilah hukum Belanda, yaitu Rechtspolitik. Dan menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, atau ius constituendum. Tidak hanya itu, menurut Van Apeldoorn, politik hukum adalah penetapan tujuan dan isi peraturan perundangan. Kemudian ruang lingkup politik hukum meliputi kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Subbab kedua, relasi politik hukum. Menurut salah satu ahli hukum yakni Miriam Budiarjo, relasi politik hukum itu adalah sebuah kekuasaan atau kemampuan politik untuk mempengaruhi kebijakan umum. Dengan ini menjadikan hubungan antara politik dan hukum, yaitu simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan dan saling keterkaitan satu sama lain, serta tidak dapat dipisahkan dan tidak ada yang mendominasi. Semua itu berbeda dengan pendapat Hans Kelsen yang menganut hukum murni, yakni law non-correlation, tidak ada hubungan hukum dengan politik. Dan law is the solent, without the same. Hukum bertujuan tidak jauh dari desain awal sebuah hukum. Sebab yang ketiga, sejarah politik hukum. Dalam sejarah dan perkembangannya, politik hukum itu ada secara implisit dan eksplisit. Secara implisit, menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial yang mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat, istiadat, dan kebiasaan. Secara eksplisit, sebagaimana yang dituangkan oleh Supomo dalam bukunya yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara. Oleh karena itu, pemikiran hukum dianggap independen dan otonom, namun tidak bisa dikatakan seperti itu karena perkembangan hukum yang ada di masyarakat sangat berkembang, dan hukum harus mengikuti perkembangan tersebut agar hukum tidak tertindas. Sebab keempat, politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Siyasah Syariah fi Islah Ra'i wal Al-Ra'iyah, memuat hal-hal al-maslahah al-mursalah, yaitu pengaturan non-syara yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara atau tidak bertentangan pada hukum Islam. Yang kedua, siyasah asyariyah, yaitu politik hukum Islam. Yang ketiga, integrasi politik dan hukum, yang berarti saling berkaitan dengan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Sebab yang keenam, sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Pertama, fakultif, yakni dalam keadaan konkret, hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian dari kedua belah pihak. Yang kedua, imperatif, yaitu hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak karena sudah ada peraturan yang mengikat. Yang ketiga, represif, bersifat lebih tegas untuk terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Kemudian pertemuan yang ketujuh kita juga membahas sifat hukum sebagai objek kajian politik. Ini bagian kedua. Yang pertama yaitu memiliki karakteristik atau ciri progresif, bergerak dalam proses perubahan atau law as a process, law in the making. Yang kedua, otonom, sifat hukum yang tengah-tengah, memiliki keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang ketiga, responsif. Responsif ini di bawah azas hukum dan kebijakan untuk mewujudkan keadilan yang substantif serta memperluas diskresi sehingga menghindari pemaksaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.